Sahabat semua, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang cara budidaya Wijaya Kusuma kepiting merah. Bunga hias Wijaya Kusuma kepiting merah atau disebut Epiphyllum angulinger merupakan tanaman hias jenis kaktus ya. Jadi pada batang Wijaya Kusuma ini sebenarnya dibentuk oleh helaian-helaian daun yang kemudian mengeras ya. Nah, setiap tepian daun dari Wijaya Kusuma ini memiliki lekukan yang bisa ditumbuhi oleh daun baru atau oleh bunga. Tanaman hias ini sangat cocok tumbuh baik di daerah yang beriklim sedang maupun tropis seperti negara kita. Jika iklimnya sesuai dan mendapat nutrisi yang cukup, bunga ini bisa berbunga kira-kira setahun sebanyak 2 kali. Jadi bunganya ya, yang jenis ini berwarna merah dan bisa bertahan beberapa hari ya. Jadi lebih lama dari jenis Wijaya Kusuma yang lain. Nah, berikutnya saya akan bahas ya tahap-tahap dari cara budidaya Wijaya Kusuma kepiting merah. Pertama yang dilakukan tentu adalah pemilihan bibit yang akan kita tanam. Bibit bisa dipilih dari tanaman yang sudah kita miliki, yaitu pilihlah tanaman yang sudah cukup rimbun, yang sudah cukup tua ya. Jadi daun dari Wijaya Kusuma kepiting merah bisa kita potong dari pangkalnya atau dari daun di bawahnya. Jadi pastikan ujung daunnya yaitu pada pangkalnya tetap utuh ya, karena biasanya akar akan mulai tumbuh dari sana. Jadi bisa sahabat lihat, bisa dipotong langsung dengan kuku atau bisa juga pakai alat potong ya. Jadi potong tepat pada persambungannya. Nah, setelah dipotong ya, sahabat semua sebaiknya jangan langsung ditanam ya. Jadi kita biarkan untuk mengering. Jadi tujuannya untuk menyembuhkan luka pada potongan tadi ya. Karena kalau langsung ditanam itu biasanya terlalu banyak air yang diserap dan akan menyebabkan kebusukan pada bibit ya. Nah, setelah 3 hari luka akan mengering ya, kita bisa tanam pada media tanam. Tentu kita siapkan dulu media tanamnya. Jadi kalau untuk kaktus, media tanam yang baik adalah campuran dari tanah subur dengan sekam bakar, dan kalau ada sebaiknya ditambahkan pasir ya. Penyiraman dilakukan hanya sedikit saja pada media tanam, jadi jangan terlalu basah, jadi cukup sampai tanah lembab saja, karena kaktus tidak menyukai kelembaban yang tinggi. Kemudian kita masukkan pangkal dari daun yang sudah mengering lukanya, kira-kira sedalam 1 meter ya, bisa ditanam lurus atau miring. Kemudian setelah itu kita tempatkan bibit pada tempat yang sejuk ya. Jadi tidak kena matahari langsung, dan selama pembibitan kita jaga kelembaban dari media tanam, dan ingat jangan terlalu basah. Nah, kira-kira pada usia 3 minggu setelah kita menanam akan muncul tunas baru pada ujung atas dari daun ya. Seperti bisa sahabat lihat, ini adalah daun baru yang muncul dari bibit yang kita tanam 3 minggu yang lalu ya. Ini sebagai contoh ya sahabat ya. Kemudian jika kita lakukan perawatan terus ya, maka kira-kira pada usia 2-3 bulan sudah banyak muncul tunas-tunas baru ya, dan sudah kita temukan daun cukup panjang dengan beberapa potongan daun yang saling menyambung ya. Dan udah bisa kita pindahkan ke pot yang baru, misalnya kita mau memelihara dalam pot gantung ya. Nah, kapan mulai berbunga? Jadi kira-kira usia 6 bulan lebih ya. Jadi cukup lama kita harus menunggu sampai Wijaya Kusuma ini berbunga ya. Dan penempatannya sebaiknya di tempat yang terlindung seperti contoh ini. Jadi ada semacam atap di atasnya ya.
Begitulah sahabat informasi yang bisa saya bagi, mudah-mudahan bermanfaat dan selamat berkebun.